Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Film bergenre thriller memang memiliki banyak penggemar tersendiri. Di samping memacu adrenalin, film genre thriller juga seru dan bikin tegang. Nah, Indonesia juga memiliki film-film genre thriller yang gak kalah dari film-film luar negeri. Bahkan sebagian ada yang mendapatkan berbagai penghargaan. Oke, gak usah lama-lama lagi. Penasaran dengan list filmnya apa aja? Kita simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum gue bahas, seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang mendapatkan banyak penghargaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Film ini berjudul Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Marlina yang ditinggal mati oleh suaminya. Karena hidupnya yang terlampau miskin, mayat suaminya pun tidak dia kubur, melainkan didiamkan aja di dalam rumah sampai menjadi mumi. Belum habis kesedihannya ditinggal sang suami, rumahnya kedatangan para perampok yang dipimpin oleh Markus. Bukan hanya ternaknya yang dirampok, kehormatan Marlina pun ikut dirampok. Namun ketika Markus lengah, Marlina pun memenggal kepala Markus dan meracuni beberapa perampok lain. Film Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak disutradarai oleh Mauli Surya dan dibintangi oleh Marsha Timothy, Dia Panendra, Yoga Pratama, Egy Fedli, dan masih banyak yang lainnya. Film Marlina garapan Mauli Surya sangat padat, dipenuhi dengan keindahan alam Sumba, sinematografi yang apik, musik catchy, dan akting para pemain yang penuh emosi. Film hasil kolaborasi dengan 4 negara lain yakni Prancis, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini sudah ditayangkan secara internasional dan masuk nominasi di Festival Film Cannes 2017. Film ini juga menyajikan cerita yang intens tanpa banyak drama ataupun dialog, ditambah dengan para pemain yang berbicara dengan logat Sumba yang benar-benar membuat film ini layak ditonton. Secara keseluruhan, Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak ini mengisahkan tentang keberanian dan peran wanita dalam kehidupan. Film Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak tayang perdana pada 16 November 2017 dan mendapat skor sebesar 7,0 di situs IMDb. Film ini mendapat rated D, dewasa. Film ini hanya digolongkan untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Film kedua ini diisi dengan salah satu film Indonesia thriller yang dijamin akan sangat memacu adrenalin kalian saat menonton filmnya. Film ini berjudul Membabi Buta. Film ini menceritakan seorang ibu muda yang bernama Mariatin yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia tinggal di rumah yang ditinggali oleh sepasang kakak beradik lanjut usia. Awalnya Mariatin dan putrinya yang bernama Asti merasa betah tinggal di rumah tersebut. Namun lama-kelamaan sifat kedua kakak beradik itu menjadi kasar. Asti yang sudah dekat dengan kakak beradik pun juga ikut menjadi kasar dan memusuhi Mariatin. Film Membabi Buta disutradarai oleh Jul Fadli dan dibintangi oleh Prisya Nasution, Ivan Kaswandi, dan Lenny Carlote. Judul film Membabi Buta. Poster yang penuh darah dan trailer yang cukup menarik tentu membuat banyak orang berekspektasi bahwa adegan-adegan Prisya Nasution atau kedua kakak beradik itu untuk dapat memperlihatkan adegan-adegan kebrutalan yang membabi buta seperti film Rumah Darah. Namun itu hanya impian aja. Adegan slashernya sangat minim. Mungkin aja pembuatannya ingin memberikan sebuah sindiran terhadap perilaku membabi buta. Dalam ketidaksopan santunan yang diperlihatkan Mariatin dalam masuk ke kamar tanpa ketok pintu atau saat makan mulutnya mengecap terlalu berisik. Tapi jangan khawatir, nggak ada kemungkinan bahwa film ini nggak bisa ditonton oleh para penikmat film thriller. Karena film ini juga menyajikan banyak adegan gore yang cukup menjanjikan dan menarik. Film Membabi Buta tayang perdana pada 4 Mei 2017. Film ini mendapat rated D, dewasa. Film ini hanya digolongkan untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Film ketiga ini diisi dengan film yang dibintangi aktor andalan Indonesia, yaitu Vino Gebastian. Film ini berjudul Hoax. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga sebagai garis besar cerita utamanya. Suatu waktu, keluarga tersebut tengah berbuka puasa bersama dan keluarga yang berdiri dari ayah dan ketiga anaknya yang bernama Raga, Ragil, dan Ade itu nampak harmonis. Namun ternyata masing-masing menyimpan rahasia kelam tersendiri. Film Hoax disutradarai oleh Iva Isvansa dan dibintangi oleh Vino Gebastian, Tora Sudiro, Tara Basro, dan masih banyak yang lainnya. Film ini memang bukan film sadis sebagaimana umumnya film thriller, tapi jalan cerita yang lambat memberikan suasana mencengkam dan dibalut dengan misteri-misteri yang membingungkan membuatnya layak sebagai film dengan genre thriller.
Jalan cerita yang sangat apik dan didukung efek suara yang didominasi suara hujan berhasil ngasih efek misterius dan menegangkan pada tiap adegannya. Seakan hujan deras jadi suara alam yang menutupi kengerian sebenarnya. Ditambah visual gelap dan suram bikin kalian berkidik dan nebak-nebak kemana arah ceritanya. Alhasil, treatment yang nendang ditunjukkan oleh para pemain yang bikin film ini multitafsir. Lewat 3 pemain utama dalam 3 rumah dengan 3 macam perasaan dalam satu latar waktu ngasih interpretasi yang bermacam-macam. Ya, interpretasi apapun tentang film ini nggak ada yang salah. Itulah yang bakal bikin karya Iva ini pantas dapat penghargaan secara nasional dan internasional. Film Hoax tayang perdana pada 1 Februari 2018 dan mendapat skor sebesar 7,5 di situs IMDb. Film ini mendapat rated D, dewasa. Film ini hanya digolongkan untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Film keempat akan diisi dengan film yang mengambil setting di tahun 1998. Film ini berjudul Midnight Show. Film yang menceritakan tentang seorang perempuan muda bernama Naya dan bekerja sebagai penjaga tiket bioskop. Awalnya para pengunjung bioskop begitu menikmati film berkontroversial tentang seorang bocah yang membunuh keluarganya. Naya pun yang sudah menyelesaikan tugasnya dan ikut bergabung dengan para pengunjung bioskop. Namun seorang psikopat yang tengah merencanakan pembunuhan bersembunyi di antara para pengunjung bioskop. Film Midnight Show disutradarai oleh Ginanti Rona Tembang Asri dan dibintangi oleh Acha Septriasa, Gandhi Fernando, Ratu Felisa, Ganindra Bimo, Raihan Han, dan masih banyak yang lainnya. Midnight Show memang bergenre horror slasher seperti film Rumah Dara. Tentunya tak sekedar sadis dan penuh dengan darah, tapi juga dibalut cerita yang menarik sehingga membuat penonton penasaran dan ingin terus menyaksikan sampai film berakhir. Nuansa ketegangan dihadirkan melalui alur cerita, bukan lewat musik yang membuat kaget apalagi penampakan makhluk halus. Para pemain juga tampil meyakinkan dengan perannya masing-masing. Sebagai pemain utama dan pertama kali bermain film horor, Acha memang paling menonjol dan bermain cemerlang. Tapi pemain lain juga nggak diragukan lagi soal aktingnya. So, saksikan aja sendiri film yang satu ini. Film Midnight Show tayang perdana pada 14 Januari 2016 dan mendapat skor sebesar 6,6 di situs IMDb. Film ini mendapat rated D, dewasa. Film ini hanya digolongkan untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang kalau ini dibintangi aktris favorit gua, yaitu Yuki Kato. Film ini berjudul Kembar 5. Film ini bercerita tentang seorang perempuan muda bernama Gendis yang terpaksa bekerja di sebuah klub malam untuk membiayai ibunya yang sedang terbaring di rumah sakit. Akibat biaya rumah sakit yang terlampau mahal, Gendis bingung. Sementara ketiga sahabatnya yang bernama Galuh, Brenda, dan Deborah menyarankan Gendis untuk menjual diri ke lelaki hidung belang. Gendis yang terbentur oleh prinsipnya yang pantang menjual diri akhirnya kalah juga oleh keadaan. Film Kembar 5 disutradarai oleh Pugu PS Atmaja dan dibintangi oleh Yuki Kato, Ilyas Bat, Erin Ravanda, dan masih banyak yang lainnya. Tak perlu untuk ditanyakan lagi bahwa jelas Kembar 5 jauh dari kata bagus. Naskah yang terlihat kurang dan juga eksekusi yang jauh dari kata oke. Dan dialog yang terkesan dangkal serta komedi yang garing dan tak mampu mengelak tawa, bahkan thriller yang jauh dari kesan mencengkam serta minus scoring. Sangat disayangkan Yuki Kato menerima film yang menurut gua nggak jelas dengan secara keseluruhan mengecewakan. Tapi sehubung gua suka sama Yuki Kato, jadi gua nonton aja filmnya dan enjoy aja film yang dibintanginya. Film Kembar 5 tayang perdana pada 6 Agustus 2015. Film ini mendapat rated D, dewasa. Film ini hanya digolongkan untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film trailer Indonesia yang gue saranin buat kalian semua. Kalau kalian mau menambahkan list film yang seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gue, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka. Dan yang terpenting, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Ares, sampai ketemu di video selanjutnya.